Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN Makassar Bapak Sutahar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Makassar dan Bapak Ibu Guru SDN 1 Makassar. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi dengan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyak salawat kita semua menjadi umatnya di Allah yang nanti. Di sini saya sebagai pengacara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah SDN 2 Banjar. Yang keempat pemaparan materi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bu Mia dan Ibu Titi. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN 2 Banjar. Pada Bapak Sutahar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia, Ibu berdua, Bu
Kurnia Wijayati dan Ibu Fitri Lestari yang hari ini melaksanakan diseminasi atau diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian Ibu Guru SD Negeri 2 Ajar yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Ajar yang saya hormati pula. Terima kasih telah hadir pada majelis ini. Harapan saya nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan, dan tujuannya diseminasi itu apa? Cara jalan ini Pak? Berbagi praktek, Berbagi praktek dan nolak penyebaran, nanti sebarang. Semoga nanti bisa tertular Bapak Ibu guru yang lain menjadi positif, yang selama ini negatif jadi positif, berarti melewati makna fase netral. Itu kemudian yang berikutnya saya berharap untuk beliau itu berdua ya, dalam langkah-langkah dari pendidikan calon guru penggerak dalam prosesnya nanti semoga menjadi bertambah secara kemampuan kompetensi pribadinya, baik kompetensi kognitif maupun kompetensi sosial kepribadiannya, sehingga bertambah ilmu. Dan jangan lupa ilmu juga dibarengi dengan adab, jadi sehingga menjadi manusia yang lebih utuh, pendidik yang lebih utuh ya. Karena apapun yang Bapak Ibu lakukan ya, program apapun yang Bapak ikuti ya, sasarannya adalah jenengan sebagai pendidik. Siapa yang jenengan didik adalah ya siswa-siswa. Jadi harapan saya jenengan di samping berilmu juga beradab. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Semoga berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Haji Bapak atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bumia dan Bu Titi. Kepada Bumia dan Bu Titi kami persilakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di SDN 2 Ajar ini. Pada kesempatan kali ini saya EGB Angkatan 11, saya Bumia dan Bu Titi akan menyampaikan diseminasi dari modul 4 tentang budaya positif. Sebelum kita melakukan penyampaian materi atau diseminasi, alangkah baiknya kita melakukan speaking dulu ya Bapak Ibu supaya tidak ngantuk. Ya, yuk. Semuanya berdiri dulu.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Gimana sudah tidak mengantuk ya? Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, mengikuti kegiatan diseminasi dengan perasaan bahagia. Setuju? Apa tidak Bapak Ibu? Sepakat. Hadir sepenuhnya dalam kegiatan. Yang ketiga, menghargai teman yang sedang berpendapat. Kemudian yang keempat, mengikuti kegiatan sampai selesai. Di sini rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Ada 3 hal yang kami yakini merupakan intisari dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang merdeka, pendidikan sosiokultural, dan pendidikan yang berhamba pada anak. Ketiga hal tersebut dapat terwujud dengan menerapkan budaya positif di sekolah, dan untuk menerapkan budaya positif di sekolah, guru perlu mendorong dan memaksimalkan kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, dan merdeka bagi murid di sekolah. Maka dari itu, tindakan aksi nyata berupa membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru di sekolah dan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik sangat perlu dilakukan, karena hal tersebut dapat mendukung terwujudnya lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, dan merdeka bagi murid di sekolah. Kemudian tujuannya dengan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan guru di sekolah dan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik, diharapkan yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, merdeka, dan berpihak pada murid. Yang kedua, memantik dan menumbuhkan motivasi internal pada diri peserta didik dalam belajar. Motivasi internal di sini adalah motivasi yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan disiplin positif dalam berbagai aspek pada diri murid. Nah, disiplin positifnya itu nanti dapat dikembangkan supaya anak itu dapat berkembang lebih baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, memaksimalkan potensi baik pada diri
peserta didik. Nah, potensi yang baik yang dapat peserta didik itu nanti dapat semakin terlihat seperti itu. Selanjutnya, mewujudkan komunikasi yang baik antara guru, murid, dan orang tua. Di sini diharapkan nanti ada terjalinnya komunikasi antara guru, murid, dan orang tua agar kegiatan pembelajaran atau pendidikan sekolah itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Nah, di sini di kelas itu nanti ada pembuatan keyakinan kelas yang dibuat antara guru bersama murid-murid itu di kelas. Kemudian tolak ukurnya yang pertama, terciptanya lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, merdeka, dan berpihak pada murid. Yang kedua, motivasi internal murid sudah mulai terlihat. Yang ketiga, murid sudah menerapkan disiplin positif dalam berbagai aspek. Yang keempat, murid sudah mulai menunjukkan potensi terbaik pada dirinya. Yang kelima, terjalin komunikasi yang baik antara guru, murid, dan orang tua. Kemudian terwujudnya keyakinan kelas dan murid menjalankan keyakinan kelas tersebut. Ini masa tindakan yang akan dilakukan. Nah, di sini tindakan yang akan kami lakukan apa? Yang pertama, kami akan meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, melakukan diseminasi terkait konsep pada modul 1.4 tentang budaya positif. Yang ketiga, mensosialisasikan sekaligus membimbing peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, menempel keyakinan kelas di dinding kelas. Kemudian, mengajak dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk sama-sama berkolaborasi menjalankan budaya positif di sekolah. Nah, di sini nanti kami akan mensosialisasikan serta membimbing peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di kelas itu nanti kami akan guru dan peserta didik sama-sama membuat keyakinan kelas yang akan dilakukan. Jadi kalau anak itu melanggar suatu keyakinan kelas, dia akan menyadarinya. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat akan ditempel di dinding kelas agar mereka selalu ingat. Konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan besarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada murid. Jadi kita itu hanya dapat membimbing kodrat anak, karena anak itu sudah ada bakatnya dari kecil. Jadi sebagai pendidik kita itu membimbing, mengarahkan ke hal yang lebih baik seperti itu, supaya dalam perkembangannya anak itu berkembang ke arah yang positif, berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran peserta pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan.
Anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Jadi meskipun bibitnya kurang baik, ibaratnya ya Bapak Ibu, ketika di lahan yang tepat, tanah yang subur, dirawat dengan baik, maka anak itu akan tumbuh menjadi anak yang baik dan tumbuh menjadi memiliki tingkah laku yang positif seperti itu. Kemudian demikian pula sebaliknya, meskipun bibit jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Nah, ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, ketika anak itu memiliki potensi yang baik, namun kita itu memperlakukannya tidak sembarangan seperti itu, kita tidak menanamkan cara yang baik, tidak merawat seperti itu, maka anak itu akan tumbuh, tapi tumbuh dengan secara yang tidak optimal, tidak seperti yang dirawat dan diperlakukan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila semuanya? Ayo, mengerti? Saya lupa. Maju. Ya, ayo. Pelajar Pancasila. Ayo, Pak Bakti. Ini kebetulan Pak Bakti guru kelas 1, harus selalu bisa membimbing anaknya untuk bernyanyi. Ya. Ayo, pelajar. Kita bersama-sama aja Kaca-kaca ya. Pak. Kita mulai dari ini ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong yang mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Gitu ya. Hanya sama gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bakti. Bapak ini guru kelas 1 pasti pandai dalam menyanyikan aku. Dia profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berkreatif. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesabaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah di sini itu penerapan disiplin itu berusaha agar anak itu nanti sadar sendiri dari dirinya sendiri, tanpa anak itu nanti ada imbalan, ada penghargaan, ada ancaman, itu nanti anak itu dapat tumbuh sifat disiplinnya sendiri. Kemudian dengan adanya cara ini, maka pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Jadi dalam prosesnya anak dapat belajar dari kesalahan yang mereka berbuat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri,
sehingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya melakukannya? Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut ya. Motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal itu dari luar diri anak itu ya, dari lingkungan misalnya. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman itu dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan secara tepat. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Dia itu berperilaku dan pikirannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Intinya itu dia itu melakukan sesuatu tapi menginginkan suatu hadiah. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya itu bersifat internal, bukan eksternal. Jadi ini adanya kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari lingkungan. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid kita. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapat imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaliknya, hindari hukuman dan penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Sebagai pendidik itu kita harus bisa menumbuhkan motivasi internal pada diri murid. Jangan misalnya seperti ini, sebentar-bentar dapat hadiah, misalnya dapat pujian. Kalau itu terlalu berlebihan Bapak Ibu, maka anak-anak itu
yang mendapat nilai yang baik itu tujuannya hanya untuk mendapatkan sebuah hadiah. Dia belum sadar dari dalam dirinya. Kita sebisa mungkin agar menghindari itu ya, seperti pemberian suatu hadiah itu. Nah, di sini ada 10 itu kasus Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Bapak Ibu sudah paham hukuman dan konsekuensi? Belum begitu, Bu. Belum begitu. Kalau hukuman itu biasanya anak itu mendapatkan hukuman atau istilahnya tindakan ke arah yang Karena membuat kesalahan ya. iya, karena membuat kesalahan. Kalau konsekuensi itu kan akibat yang timbul dari tindakan anak itu sendiri. Dampak sebab akibat. Iya, dampak sebab akibat seperti itu. Ayo kita mulai. Untuk yang pertama, tambahkan sedikit teks. Ya, ini nanti mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk apa, Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan. Membersihkan coretan. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Karena apa? Karena sudah mengolah meja itu harus tanggung jawab itu membersihkannya. Ya, Pintar. pintar sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ruti. Kemudian yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Nah, ini ya. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Termasuk hukuman ya. B. Yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Hukuman. Yang kedelapan, Pak Adi berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kesembilan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal selama pelajaran. Apa? Konsekuensi ya. Tepat sekali. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Titi. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, Masih semangat ya. Ya, semangat. Kita speaking lagi ya. Pokoknya di sini nih kita harus bahagia Bapak Ibu. Mohon Siap. berdiri dulu. Oke.
Mau tepuk hebat atau tepuk cakep Bapak Ibu? Mau tepuk hebat atau tepuk cakep nih? Contohnya yang cakep seperti Yang apa? cakep itu tepuk cakep, 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 cakep. Nah, tepuk hebat, jempol kanan, jempol kiri, hebat. Kita tepuk apa nih? Wah, pasti lawan ini. Kita tepuk hebat mawon nggih. Siap. Tepuk hebat. Jempol. Ternyata jiwa paut kita sudah mulai luntur ya. Tepuk hebatnya bukan. Tepuk hebat. Terima kasih. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu pada dasarnya mempunyai 5 kebutuhan, yaitu yang pertama kebebasan, kebutuhan bertahan hidup. Terus yang selanjutnya kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Terus yang ketiga kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya dia sendiri ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Menawi kula nyuwun tolong dibaca sekaligus. Ini termasuk napa? Anak niki masuknya dia itu membutuhkan kebutuhan yang apa, ngoten nggih. Monggo dibaca dulu, nanti setelah itu bisa dengan mengacungkan tangan ngoten nggih. Kira-kira kebutuhan anak niki napa? Kan saya bacakan nggih Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas A, tik 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo. Berarti monggo. Diulangi di awal dulu kebutuhannya. Terlalu cepat tadi Mbak. Oke. Ibu Ambar. Oh, anak mengatakan kata film Mbak yang depan. Kepada gimana? Menurut saya ya anak tersebut itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa? Dengan cara dia itu apa? Meminta bekal, ya mencari perhatian oleh Ibu Ambar. Dan menurut saya seperti belum ada saya diskusi ya. Oke, menurut saya nih kasih sayang dan rasa diterima. Beri tepuk cakep, kasih dulu cakep, ambil cakep, tepuk cakep. Terima kasih atas jawabannya Bu Ruti. Untuk lebih jelasnya dari pertanyaan pemantik ini, mari kita lihat materi selanjutnya yang penjabaran dari kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, terus kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain
seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Biasanya nggih putra-putrine kula kalian panjenengan teng sekolah niku sering sekali nggih maksudnya kados rada ndulit kancane, ndumek kancane ngoten nggih. Bisa jadi anak didik kita di rumah niku nggih niki wau bapak ibu. Kiranya kasih sayang di rumah ngoten nggih. Kadang ayah ibunya sibuk bekerja jadi dia niku mencari pelampiasan itu teng sekolahan tapi mereka sendiri niku bingung bagaimana cara saya untuk mendapatkan kasih sayang dari teman saya atau guru saya. Makanya kadang putra-putri ini kula panjenengan niki napa niki tingkahe kados karena dia ingin mendapat perhatian kadang nggih caper ngoten nggih bahasane nggih. Terus penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, terus bisa membuat pencapaian kompetensi diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, dan primata lainnya, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Manusia juga tidak berbeda dengan hal itu, nggih. Terus ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Apakah mungkin ini bisa buat kita renungan bareng-bareng ya Bapak Ibu. Selama ini kita apakah kita selama ini melakukan hal-hal ini atau bukan ya? Hukuman, menyakiti niku bukan berarti terus kita mencubit saja niku bukan hanya itu saja nggih. Kadang kita terlontar kata-kata yang sekiranya niku yang jenenge wong nggih, kadang kata-kata sing gawe bocah niki kadang eling ae karo kata-katane kita yang tidak terlalu baik nggih Bapak Ibu. Terus tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, terus murid menjadi rendah diri, penghargaan. Ternyata penghargaan itu sendiri juga tidak terlalu efektif nggih, itu juga tidak disiplin dengan identitas yang gagal dengan memberikan penghargaan itu sendiri itu tidak efektif, terus merusak hubungan, akhirnya menyebabkan iri antara anak yang satu dengan yang lainnya. Misalkan yang satu diberikan hadiah jajan kan nggih, satunya mboten. Dan itu kan secara tidak langsung anak-anak itu akan merasa iri atau akan timbul kecemburuan sosial. Terus yang selanjutnya mematikan kreativitas anak, yaitu seumpama bocah niku sithik-sithik dikai hadiah, biasanya niku akhirnya dia motivasi belajarnya bukan karena ingin bisa, tapi karena ingin mendapatkan apa? Hadiah. Oke. Berarti orientasinya dapat hadiah. Iya kan, dia itu tujuannya bukan lagi mengasah kemampuannya dia, tapi tujuannya dia hanyalah ingin mendapatkan hadiah dari bapak ibu gurunya. Berarti yang saya lakukan kemarin salah, Bu. Iya. Beri hadiah anak biar semangat belajar. Kita langsung membuat anak jadi salah. Bisa dipakai refleksi buat kita bersama nih Bapak Ibu, bahwasanya hadiah itu yang menurut kita baik dan bagus, ternyata itu nggih dampaknya kepada anak-anak itu luar biasa, kan nggih. Terus
Menghukum dengan sistem ranking, terus menambah gak menghargai dirinya. Niki konsep disiplin dengan identitas sukses. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah melaksanakan, namun mungkin dengan dari mitos ini masuknya di mana, di konsekuensi atau di restitusi, ngoten nggih. Kalau untuk yang konsekuensi itu penguatan jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan, stimulasi respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, terus murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol, yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi nanti untuk restitusi akan kami jelaskan di halaman selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol seorang guru. Nah, sekarang mari kita renungkan, kita berada di mana nih? Sebagai guru, sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer atau teman, bukan nggih? Nah, niki untuk yang kita sebagai posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Adakah Bapak Ibu yang pernah berkata seperti ini kirang langkungnya nggih? Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghadik. Wonten Bapak Ibu yang seperti ini? Ada nggih. Niki nggih refleksi diri kita sendiri, ngoten nggih. Nggih. Dampaknya adalah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga, terus dan telah mengecewakan orang yang dia sayangi. Posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Terus lagi kata-kata lagi nih, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dari hal tadi itu dampaknya kepada murid kita, yaitu murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Serta kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, nak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nada suara yang ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh rapat pada murid, mata dan senyumannya jenaka. Nah, dari penjelasan dari posisi sebagai teman tadi ada dampaknya nih Bapak Ibu, bahwasanya kadang kita itu terlalu menjadi teman itu kadang putra putri ini kula lan panjenengan di sekolah niku nggih kadang napa nggih kados kirang ngoten nggih cara udah ngoten nggih. Dampaknya kepada murid, yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan
guru ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi secara tidak langsung kemandirian dari anak tersebut pun berkurang kan, karena dia mengandalkan gurunya. Posisi pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dampaknya yaitu murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terus seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas tadi, ya. Terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekati ke murid. Dampak dari itu tadi ya, dampak dari posisi manajer yaitu tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dari kelima posisi tadi ya, hendaknya seorang guru menggunakan posisi sebagai seorang manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kita lanjut pada pembentukan keyakinan kelas ya, bahwa tadi yang dari materi-materi sebelumnya kita sudah disinggung tentang keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Menawi Bapak Ibu antar sing ngertos. Betul kan Pak? Oke. Pembentuk Menurut saya, keyakinan kelas itu kesepakatan kelas antara murid dan guru. Terima kasih Bu Muti. Mohon tepuk hebatnya untuk Bu Muti nggih. Tepuk hebat. Hebat. Hebat anak, Pak. Hebat. Jadi keyakinan kelas itu disusun bersama antara guru dan muridnya dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat atau pusat pendapat mungkin. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Nanti kita bisa mendiskusikan ini dengan
putra-putri kita yang ada di kelas bisa saja nanti kita menempelkan kertas yang kecil-kecil itu teng papan tulis. Mungkin kita sepakati dengan menggunakan kata-kata yang positif dan bisa mudah dipahami oleh putra-putri kula lan panjenengan. Niki adalah contoh keyakinan kelas ya, beberapa contoh mungkin bisa menggunakan 2 atau 3 atau 4 mungkin ya keyakinan kelas. Kalau di sini kita ada hadir tepat waktu, terus berdoa sebelum dan sesudah belajar, jujur, bertanggung jawab, saling menghormati antara teman atau gurunya atau warga sekolah lainnya, terus tertib, selalu menjaga kebersihan kelas dan sekolahan. Niki contoh segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita sering menjumpai masalah di kelas kita masing-masing ya. Kadang putra-putri niku kan istimewa nggih Bapak Ibu, wonten sing aktif, wonten ingkang pendiam, wonten nggih. Mungkin seandainya ada putra-putri kita yang aktifnya berlebih, niku bisa kita atasi dengan penerapan segitiga restitusi niki. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya, yaitu melalui 3 tahapan tadi, yaitu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini contoh variasi kalimatnya nggih, menstabilkan identitas. Contohnya itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus validasi tindakan yang salah. Contoh variasi kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Terus menanyakan keyakinan, monggo Pak. Menanyakan keyakinan, contoh variasi kalimatnya yaitu apa keyakinan kelas yang kita percaya, terus keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan, terus apa tindakanmu mencerminkan keyakinan hal tersebut. Jadi ngeten ya Bapak Ibu, napa nak ada putra-putri kula panjenengan iki ada yang berbuat kesalahan, maka kita tidak serta-merta mengintimidasi, menunjuk bahwa anak itu salah, ngoten nggih. Kita harus tahu dulu duduk permasalahannya. Itu kenapa tadi kita adanya segitiga restitusi itu sangat membantu kita semua untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolahan kita, khususnya murid dengan murid atau mungkin biasanya nggih putra-putri kula lan jenengan iki kan nggih kadang ingin mencari perhatian tapi dengan cara yang belum tepat, ngoten nggih. Nah, iki mungkin ada contoh video penerapan segitiga restitusi niku kados pripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 1 SDN Petunjungan 1. Menurut Gaussen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun langkah-langkah restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1, siswa makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi.
Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan peralatan segitiga restitusi. Ini ngoten nggih Bapak Ibu. Niki ada karena presentasi kami sudah selesai, ngoten. Terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan umpan balik atau ingin menambahi, kami, saya dan Bunya siap menerima. Kami enten napa niki tambahan di kami siap menerima. Kami ada pertanyaan, kalau bisa akan kami jawab. Monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Romat. Harus maju ke depan. Nggih. Niki kabel gak. Kok tak nyoteng mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih Bapak yang diberikan sudah dari Ibunya dan Bu Titik terkait dengan diseminasi budaya positif di modul 1.4 tadi dalam program guru penggerak. Mungkin saya tidak ingin memberikan masukan dan sebagainya, cuma saya sedikit memberikan umpan balik terkait apa yang disampaikan. Jadi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bunya dan Bu Titik itu sudah sangat luar biasa, dan tentunya bagi saya sendiri yang kebetulan belum pernah mengikuti program-program semacam ini, ketika tadi Bu Mia dan Bu Titik menyampaikan ada budaya positif, disiplin positif, ketika dalam kelas kita harus membuat keyakinan kelas, kemudian ketika ada anak yang salah kita tidak boleh langsung menjustifikasi anak tersebut salah, tapi kita harus mencari tahu terlebih dahulu penyebabnya seperti apa. Itu menurut saya suatu pengalaman yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bu Titik dan Bu Mia, sehingga ketika mungkin nanti saya melaksanakan tugas saya sendiri dalam
menyampaikan pembelajaran ketika anak nanti ada yang salah, mungkin saya tidak akan mengkaji langsung memberikan hukuman. Kemudian saya akan mencari tahu terlebih dahulu penyebab anak tersebut salah seperti apa, kemudian nanti konsekuensinya seperti apa ketika anak di dalam kelas membuat pelanggaran. Itu nanti akan saya terapkan, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Mia dan Bu Titik. Saya menjadi memperoleh banyak ilmu yang banyak dari kegiatan diseminasi ini. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih umpan baliknya Pak Rahmat. Semoga umpan balik dari Pak Rahmat sekali lagi semoga itu dapat memotivasi kita ke depannya untuk lebih baik lagi, betul ya. Karena presentasi kami sudah berakhir, maka ini kita tutup mawon dengan pantun, betul ya. Maka turun dengan bilang cakep, betul ya. Cakep. Pergi ke Jogja naik kereta. Cakep. Tak lupa mampir membeli bakpia. Cakep. Saya cukupkan diseminasi dari saya. Cakep. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Cakep. Terima kasih waktu dan tempat. Saya kembalikan lagi kepada Bu Muti. Monggo Bu Muti. Bu Muti pantun. Alhamdulillah acara sudah selesai dengan baik. Terima kasih kepada Bu Mia dan Bu Titi atas pemaparan tentang diseminasi modus 14 saya positif. Sebagai acara terakhir, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum acara, minta maaf apabila ada banyak salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.